Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, khususnya untuk dosen pengampu kita dan juga teman-teman kami. Eh, Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 16, yaitu sistem akuntansi aset tetap. Jadi di sini kita akan membahas banyak hal untuk aset tetap. Mari kita lanjut untuk ke perkenalannya. Lalu ini dia anggota kelompok kami. Saya sendiri Renjiro Nathanael dengan NPM Mahir 014. Lalu ada rekan saya Sri Fata Dewanda Rumasin dengan NPM Mahir 009. Lalu ada Arten Setiawan dengan nomor NPM akhir 011. Lalu ada Subhana Kiki dengan nomor NPM akhir 019. Lalu ada Muhammad Hisam Nafis dengan NPM akhir 312. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada subbab manajemen aset tetap, yaitu kita akan membahas konsep dasar dan karakteristiknya. Di sini ada definisi dan ciri aset tetap. Aset ini berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun yang pastinya. Digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual. Lalu karakteristik pentingnya yang pertama ada frekuensi transaksi yang rendah, tapi nilainya sangat besar. Lalu ada pengendalian fokus pada tahap perencanaan karena biaya sudah pasti atau committed. Lalu yang kedua ada klasifikasi aset tetap, di mana ada beberapa ini, yaitu tanah, gedung, mesin, kendaraan, furnitur, dan lain-lain, yang dimana yang pasti masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Lalu ada jenis transaksi. Yang pertama ada perubahan nilai aset, yaitu ada pembelian, pembangunan sendiri, ada juga sumbangan, ada revaluasi. Lalu yang kedua ada penyusutan, yang pastinya aset tetap yang dimana masa gunanya lebih dari 1 tahun memiliki penyusutan. Yaitu di sini penyusutan itu melakukan alokasi biaya aset secara berkala, atau biasa kita sebut amortisasi. Lalu ada reparasi dan pemeliharaan. Nah, reparasi dan pemeliharaan di sini yang pertama ada pengeluaran modal yang ditambahkan ke nilai aset. Udah pengeluaran pendapatan yang diakui sebagai beban. Lalu di subbab selanjutnya kita ada pencatatan dan pengelolaan aset, di mana di sini ada pencatatan transaksi penting di aset tetap. Itu yang pertama di sini ada perolehan aset. Nah, perolehan aset sendiri dibagi menjadi dua sendiri, yaitu ada pembelian dan juga pembangunan sendiri yang kita sebutkan di subbab sebelumnya. Nah, di pembelian ini pencatatan akunnya itu aset tetap pada debit, lalu utang pada kredit. Untuk pembangunan sendiri, pada debitnya konstruksi dalam proses, lalu di kreditnya ada bahan, tenaga kerja, overhead. Nah, lalu setelah ada perolehan aset, kita pastinya ada penyusutan yang sesuai kita sebutkan tadi. Nah, penyusutan ini pencatatannya beban penyusutan pada debit, lalu akumulasi penyusutan pada kredit. Lalu ada juga pelepasan aset. Yaitu yang di sini pertama ada penghapusan, yaitu akumulasi penyusutan aset pada debit dan juga aset tetap pada kredit. Nah, di sini juga bisa menambahkan laba rugi bila diperlukan.
Lalu, di sini ada sistem pengelolaan selanjutnya. Sistem pengelolaan ini, yang pertama ada kontrol terpusat, yang di mana ini divisi khusus untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan juga pelepasan aset. Lalu ada kode aset. Nah, di mana kode aset ini adalah kombinasi angka untuk jenis, lokasi, tahunan, perolehan, dan juga departemen penanggung-jawaban. Selanjutnya yaitu mengenai jenis aset tetap, di mana golongan aset tetap ini dirinci lebih lanjut. Masing-masing sebenarnya ada 99 jenis, tapi ini saya mengambil satu contoh, yaitu mesin dan peralatan kantor yang dirinci menjadi beberapa jenis aset tetap, di mana saya cuma menyebutkan 5, yaitu mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, mesin potong kertas, mesin penghancur kertas, dan mesin fotokopi. Lalu selanjutnya mengenai tahun perolehan. Tahun perolehan ini diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, fotokopi diperoleh dalam tahun 1992 pada angka yang keempat dan kelima. Dalam kode cantumkan angka 92. Kode tahun perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Kemudian ada terkait fungsi, yaitu atau bisa disebut dengan kode fungsi. Jadi kode fungsi ini memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produk administrasi dan umum dan beban pemasaran. Kode fungsi ini disusun sebagai 3 unsur ini, yaitu produksi, administrasi dan umum, dan juga pemasaran. Lainnya yaitu terkait kode lokasi. Jadi seperti yang sudah saya gambarkan di PPT ini, yaitu terkait kode lokasi ada 4 unsur, yaitu yang pertama ada daerah, kemudian diikuti oleh gedung, lantai, dan juga nomor kamar. Selanjutnya yaitu terkait portability, yaitu portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau setidaknya aset tetap dipindah dari satu tempat ke tempat lain. Baik berikut, yang pertama yaitu portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia, kemudian movable atau dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Lalu yang ketiga ada fixtures atau melekat pada aset tetap lain. Kemudian untuk contoh kodenya, yaitu di sini ada 405, 92, 3, 420806, 2 fotokopi. Jadi makna kode ini yaitu 405 untuk mesin dan peralatan kantor fotokopi, lalu 42 untuk tahun perolehan, kemudian 3 untuk fungsi pemasaran, lalu untuk angka 420806 ini untuk lokasi di daerah, di mana 4 untuk Surabaya, lalu 2 untuk gedung,
lantai untuk 08, lalu kamar 05. Kemudian 2 ini untuk movable. Kemudian untuk dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan adalah yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi atau dalam bahasa Inggris expenditure authorization request atau authorization for expenditure. Kemudian yang kedua ada surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Kemudian yang ketiga ada surat permintaan transfer aset tetap. Lalu yang keempat ada surat permintaan penggantian pemakaian aset tetap. Kemudian yang kelima surat perintah kerja work order. Kemudian ada surat order pembelian. Lalu yang ketujuh laporan penerimaan barang. Yang kedelapan ada faktur dari pemasok, kemudian bukti kasper, dan juga yang terakhir bukti memorial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelian aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnisnya dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Nah, tujuan dari sistem pembelian aset tetap ini yaitu yang pertama ada menjamin bahwa pembelian aset tetap sesuai dengan kebutuhan dan rencana perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan bukti dan dokumen yang sah atas transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu mencegah pembelian yang tidak sah atau pemborosan aset. Yang terakhir ada memastikan pencatatan akuntansi dilakukan secara tepat dan akurat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua terkait fungsi yang terlibat, yang dimana ada fungsi permintaan atau penggunaan, itu biasanya mengusulkan kebutuhan akan aset tetap. Yang kedua ada fungsi pembelian, yaitu biasanya melakukan proses pemesanan kepada pemasok. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi untuk biasanya mencatat pembelian dan membuat jurnal. Yang keempat ada fungsi gudang atau penerimaan, biasanya itu menerima dan memeriksa fisik barang yang sudah dipesan. Yang terakhir ada fungsi kasir atau biasanya melakukan pembayaran kepada pemasok. Nah, selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Nah, biasanya ada formulir permintaan pembelian aset tetap. Dan yang kedua ada surat pemesanan atau purchase order. Yang ketiga ada surat pembelian atau invoice. Dan yang keempat ada berita acara serah terima aset. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar atau bukti pembayaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, biasanya perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri itu adalah proses di mana perusahaan membangun sendiri aset tetapnya seperti gudang atau pabrik. Biasanya tanpa menggunakan jasa kontraktor penuh atau dengan melibatkan atau tidak dengan melibatkan sebagai pihak ketiga. Nah, biasanya proses ini dilakukan secara internal dengan pengawasan langsung oleh perusahaan. Nah,
alasan perusahaan membangun sendiri yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama ada untuk menghemat biaya dibandingkan memakai kontraktor. Yang kedua ada ingin mengontrol langsung proses pembangunan. Yang ketiga ada mengatur spesifikasi sesuai kebutuhan operasional. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan anggaran dan jadwal perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi yang terlibat. Nah, fungsi yang terlibat yaitu ada yang pertama fungsi perencanaan atau engineering. Biasanya ini merancang spesifikasi teknis dari awal sampai akhir. Yang kedua ada fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menyetujui rencana biaya pembangunan. Dan yang ketiga ada fungsi pengadaan. Biasanya itu membeli bahan dan peralatan pembangunan. Yang keempat ada fungsi produksi atau proyek. Nah, biasanya itu mengelola pelaksanaan fisik pembangunan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat akumulasi biaya pembangunan menjadi aset tetap. Nah, yang selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Biasanya itu ada rencana anggaran biaya atau RAB. Yang kedua ada surat permintaan barang atau material. Yang ketiga ada bukti pembelian bahan bangunan. Yang keempat ada daftar gaji pekerja proyek. Dan yang kelima ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir ada bukti jurnal akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gambaran umum dokumen. Dokumen tersebut berisi sistem informasi akuntansi, pembelian, dan pengeluaran kas pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi atau perdagangan barang. Dokumen memuat beberapa diagram alir atau flowchart dan narasi proses bisnis, khususnya pertama prosedur pembelian, yang kedua penerimaan barang, yang ketiga pencatatan utang dagang, yang keempat prosedur pengeluaran kas atau pembayaran utang dagang. Yang pertama, prosedur pembelian dimulai dari gudang yang membuat permintaan pembelian. Bila persediaan menipis, dilanjutkan ke bagian pembelian yang akan membuat pesanan pembelian atau purchase order kepada pemasok. Yang ketiga, setelah disetujui oleh pejabat berwenang, PO dikirim ke pemasok dan tembusannya ke bagian terkait gudang, akuntansi, dan lain-lain. Dokumen terkait yaitu permintaan pembelian atau PP. Yang kedua, purchase order atau PO. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Barang yang datang dari pemasok diterima oleh bagian penerimaan atau gudang. Dibuatkan berita acara penerimaan barang (BAPB), dicek kesesuaian dengan PO, dan kemudian informasi tersebut disampaikan ke bagian akuntansi untuk dicatat sebagai utang. Dokumen yang terkait yaitu berita acara penerimaan barang atau BAPB dan faktur dari pemasok. Yang ketiga ada pencatatan utang dagang. Setelah BAPB dan faktur cocok, bagian akuntansi mencatat utang dagang. Selanjutnya, informasi utang disimpan dalam sistem akuntansi atau subsidiary ledger dan general ledger. Dokumen yang terkait yaitu jurnal pembelian dan kartu utang. Prosedur pengeluaran kas. Bagian keuangan akan membayar utang saat jatuh tempo. Pembayaran dilakukan melalui cek atau transfer bank. Selanjutnya disertai dengan dokumen pendukung seperti faktur, PO, dan BAPB. Dokumen yang terkait yaitu bukti kas keluar, cek bukti atau transfer, dan jurnal pengeluaran kas. Flowchart system. Flowchart yang ada menjelaskan hubungan antar bagian gudang, pembelian, akuntansi, keuangan dengan simbol standar. Dokumen paralelogram, proses yaitu persegi panjang, penghubung antar proses, garis atau panah, arsip atau manual file. Baik, selanjutnya itu ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, tujuannya itu mencatat pengurangan harga pokok, akumulasi penurutan, serta
keuntungan atau kerugian dari aset yang dihentikan. Nah, dokumen sumbernya itu bukti memorial dilampiri surat permintaan penghentian dan ditambah dokumen pendukung. Nah, prosedurnya itu yang pertama, permintaan penghentian oleh penggunaan aset disetujui oleh direktur utama. Yang kedua, bagian akuntansi membuat bukti memorial. Yang ketiga, pencatatan oleh kartu tetap, update status aset. Nah, jurnal umumnya itu adalah akumulasi penyusutan aset tetap di debit, lalu rugi penghentian aset tetap di debit, lalu aset tetap pada kredit. Selanjutnya ada sistem transfer aset tetap. Nah, tujuannya itu mencatat perpindahan aset antar pusat pertanggungjawaban tanpa mengubah harga pokok atau akumulasi penyusutan. Nah, dokumen sumbernya itu adalah surat permintaan transfer aset, dan prosesnya itu adalah hanya update lokasi baru di kartu aset tetap. Ini hanya itu dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.